Pada pagi hari, tanggal 20 Maret 1995, kota Tokyo, Jepang, dikejutkan oleh salah satu serangan teroris paling mengerikan dalam sejarah negara tersebut. Serangan ini berlangsung di sistem kereta bawah tanah Tokyo yang sangat sibuk, melibatkan penggunaan gas beracun, yaitu gas sarin, sebuah senjata kimia yang mematikan. Peristiwa ini bukan hanya mengguncang masyarakat Jepang, tetapi juga menjadi sorotan dunia internasional karena dampaknya yang tragis dan mengerikan. Pada pagi itu, ribuan penumpang memadati kereta bawah tanah Tokyo. Kereta bawah tanah adalah salah satu transportasi publik yang vital dan sibuk di kota ini, terutama selama jam sibuk pada pagi hari. Namun suasana yang biasanya ramai dan terorganisir berubah menjadi kekacauan ketika gas sarin dilepaskan di beberapa gerbong kereta. Beberapa orang pelaku insiden ini membawa kantong-kantong plastik kecil berisi cairan sarin yang sangat pekat. Kantong-kantong ini diletakkan di lantai, kemudian ditusuk dengan ujung payung yang tajam yang sebelumnya telah mereka siapkan. Hal ini menyebabkan cairan tersebut menguap menjadi gas beracun yang segera menyebar ke seluruh gerbong kereta. Gas sarin adalah senjata kimia yang sangat mematikan yang awalnya dikembangkan sebagai pestisida pada tahun 1938 di Jerman. Gas ini pernah dipakai di Irak dalam perang melawan Iran. Gas ini bekerja dengan cara menyerang sistem saraf, menghentikan kemampuan tubuh untuk mengontrol fungsi otot termasuk pernafasan. Dalam beberapa menit setelah terpapar gas sarin, para penumpang mulai menunjukkan gejala seperti sulit bernafas, muntah, kejang, dan hilang kesadaran. Banyak dari mereka yang tidak menyadari bahwa mereka sedang terpapar gas beracun. Mereka berpikir bahwa mereka hanya merasa tidak sehat, atau mungkin hanya keracunan makanan sampai akhirnya gejala ini semakin parah. Serangan gas sarin ini terjadi hampir bersamaan di 5 lokasi berbeda di jalur kereta bawah tanah Tokyo. Para pelaku memilih jalur-jalur yang menuju ke pusat kota, termasuk daerah dekat kantor pemerintah dan pusat bisnis untuk memaksimalkan jumlah korban jiwa. Serangan ini direncanakan secara sistematis untuk menciptakan kepanikan massal di seluruh kota Tokyo. Akibat serangan ini, ada 13 orang tewas, lebih dari 50 orang mengalami cedera serius, dan lebih dari 6.000 orang mengalami gejala keracunan ringan hingga sedang. Meskipun angka korban jiwa mungkin tampak kecil jika dibandingkan potensi mematikan dari gas sarin, dampaknya terhadap masyarakat Jepang sangat mendalam. Banyak korban yang selamat mengalami trauma fisik dan psikologis yang bertahan selama bertahun-tahun. Beberapa orang kehilangan penglihatan mereka secara permanen, sementara yang lain harus menghadapi masalah kesehatan jangka panjang akibat keracunan gas sarin. Kepanikan yang terjadi di stasiun-stasiun kereta bawah tanah sangatlah luar biasa. Penumpang yang terpapar gas sarin berusaha keluar dari kereta, tetapi banyak yang jatuh pingsan di lorong-lorong stasiun. Orang-orang yang tidak terkena gas secara langsung membantu korban yang tergeletak, meskipun mereka sendiri tidak menyadari bahaya yang mengancam dari paparan gas tersebut. Petugas kereta dan pekerja stasiun segera menghubungi layanan darurat, tetapi mereka juga menghadapi tantangan besar dalam menangani situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Tim medis dan petugas darurat segera tiba di lokasi kejadian, tetapi mereka tidak memiliki perlengkapan yang memadai untuk menangani serangan kimia ini. Banyak petugas medis dan polisi yang ikut terpapar gas sarin karena kurangnya perlindungan. Hal ini mengungkap kelemahan besar dalam sistem tanggap darurat di Jepang pada waktu itu. Namun meskipun dalam kondisi serba kekurangan, para petugas bekerja tanpa kenal lelah untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa manusia. Reaksi masyarakat Jepang terhadap serangan ini bercampur antara keterkejutan, ketakutan, dan kemarahan. Masyarakat yang dikenal karena keteraturan dan kedisiplinannya mendadak harus menghadapi ancaman yang tidak terlihat dan tidak terduga. Selama beberapa hari setelah serangan ini, banyak warga Tokyo yang takut menggunakan kereta bawah tanah, meskipun itu adalah sarana transportasi utama mereka. Ketidakpastian dan ketakutan menyelimuti kota tersebut. Serangan ini juga memicu perhatian besar dari media, baik di Jepang maupun di seluruh dunia. Televisi, surat kabar, dan radio melaporkan perkembangan situasi secara terus-menerus, mulai dari jumlah korban hingga upaya penanganan darurat. Media juga mulai menggali siapa yang bertanggung jawab atas serangan ini. Pada awalnya, ada kebingungan dan spekulasi mengenai motif dan pelaku serangan.
Namun tak lama kemudian, perhatian mulai tertuju pada sebuah sekte yang kontroversial yang bernama Aum Shinrikyo. Setelah identitas pelaku mulai terungkap, masyarakat Jepang semakin marah dan kecewa. Banyak yang tidak memahami bagaimana mungkin sebuah kelompok agama dapat melakukan serangan sekejam itu terhadap masyarakat sipil. Kemarahan ini kemudian berubah menjadi tuntutan akan keadilan yang mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap sekte Aum Shinrikyo. Setelah tragedi serangan gas sarin di Tokyo yang mengguncang Jepang dan dunia, perhatian publik segera beralih pada kelompok yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Aum Shinrikyo bukan hanya sekte yang mencuri perhatian karena keterlibatannya dalam tindakan terorisme, tetapi juga karena keyakinan dan praktik mereka yang dianggap aneh, ekstrim, dan tidak masuk akal oleh banyak orang. Aum Shinrikyo didirikan oleh Shoko Asahara, seorang pria yang lahir dengan nama asli Chizuo Matsumoto pada 2 Maret 1955. Dia lahir dari keluarga miskin di prefektur Kumamoto, Jepang. Asahara lahir dengan penglihatan yang buruk, sebagian besar buta pada salah satu matanya, dan memiliki penglihatan terbatas pada mata lainnya. Karena kekurangannya ini, dia masuk ke sekolah khusus bagi penyandang disabilitas, tempat dia mulai mengembangkan ambisi besar dalam hidupnya. Sebagai remaja, Asahara memiliki kepribadian yang ambisius dan manipulatif. Dia sering mendominasi teman-temannya di sekolah dan menunjukkan tanda-tanda awal dari sifat kepemimpinannya, yang kelak akan digunakannya dalam mendirikan sekte Aum Shinrikyo. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah khusus, dia mencoba masuk ke universitas kedokteran tetapi gagal. Akhirnya, dia mulai menjalankan bisnis kecil-kecilan, termasuk menjual obat-obatan herbal tradisional. Pada tahun 1980-an, Asahara mulai menunjukkan minat mendalam pada agama, spiritualitas, dan ilmu mistis. Dia mempelajari berbagai ajaran dari agama Buddha, Hindu, Taoisme, serta tradisi okultisme dan esoterisme barat. Pengaruh inilah yang membentuk fondasi ajaran Aum Shinrikyo yang kemudian dikenal sebagai campuran dari berbagai elemen spiritual yang seringkali disalahgunakan untuk melayani ambisi pribadi Asahara. Pada tahun 1984, Asahara mendirikan sebuah kelompok kecil yang bernama Aum Shinsen no Kai, yang berarti masyarakat Aum untuk pengejaran kebenaran. Kelompok ini awalnya menarik perhatian melalui ajarannya tentang meditasi, yoga, dan pencerahan spiritual. Nama Aum diambil dari suara suci dalam tradisi Hindu dan Buddha, sementara Shinrikyo berarti kebenaran tertinggi. Nama ini menggambarkan ambisi besar Asahara untuk menciptakan sebuah organisasi yang tidak hanya religius, tetapi juga dianggap sebagai sumber kebenaran universal. Ajaran awal Aum Shinrikyo menarik perhatian banyak orang yang merasa tidak puas dengan kehidupan modern, terutama mereka yang mencari makna hidup yang lebih dalam. Jepang pada saat itu berada dalam masa perkembangan ekonomi yang pesat, tetapi banyak orang Jepang yang merasa terasing di tengah materialisme dan tekanan kerja yang intens. Ajaran Asahara yang menawarkan jalan menuju keselamatan dan pencerahan menjadi sangat menarik bagi orang-orang yang merasa kehilangan arah. Pada tahun 1987, Asahara mengklaim bahwa dia telah mencapai pencerahan penuh, menyamakan dirinya dengan tokoh-tokoh suci seperti Buddha dan Yesus Kristus. Dia mengaku menerima wahyu langsung dari dewa-dewa Hindu dan Buddha, serta memiliki kekuatan supernatural, seperti kemampuan untuk membaca pikiran dan melakukan penyembuhan ajaib. Pengakuan-pengakuannya ini memperkuat statusnya sebagai pemimpin spiritual di mata para pengikutnya. Inilah hal yang membuatnya dijuluki sebagai Yesus dari Jepang atau Kristus dari Jepang. Aum Shinrikyo mendapatkan pengakuan resmi sebagai organisasi agama dari pemerintah Jepang pada tahun 1989. Pengakuan ini memberikan kelompok tersebut kebebasan untuk menjalankan aktivitas mereka tanpa banyak campur tangan dari pihak berwenang. Status resmi ini juga memungkinkan mereka menerima donasi dan membeli properti yang mereka manfaatkan untuk memperluas operasi mereka.
Pada saat yang sama, Asahara mulai memperkenalkan elemen-elemen baru dalam ajarannya yang lebih kontroversial dan ekstrim. Ajaran Aum Shinrikyo adalah campuran dari berbagai tradisi spiritual yang dirangkai oleh Asahara untuk mendukung pandangan apokaliptisnya. Salah satu inti dari ajaran mereka adalah keyakinan bahwa dunia akan segera mengalami kiamat dalam bentuk perang dunia besar yang melibatkan senjata nuklir. Asahara mengajarkan bahwa hanya para pengikut setianya yang akan selamat dari kehancuran ini dan menjadi bagian dari dunia baru yang lebih murni. Sekte ini juga mempromosikan gagasan karma dan reinkarnasi, tetapi dengan interpretasi yang menyimpang. Mereka percaya bahwa membunuh orang tertentu dapat dianggap sebagai tindakan penyucian. Keyakinan ini nantinya menjadi dasar pembenaran bagi tindakan kekerasan yang mereka lakukan, terutama serangan gas sarin di Tokyo. Asahara juga memperkenalkan latihan fisik dan spiritual yang ketat, seperti meditasi panjang, puasa ekstrim, dan penggunaan obat-obat psikedelik. Praktik ini seringkali digunakan untuk melemahkan mental para pengikut dan membuat mereka lebih mudah dikendalikan. Di samping itu, Asahara memanfaatkan manipulasi psikologis untuk menciptakan rasa takut dan ketergantungan di kalangan anggota sekte ini. Pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an, Aum Shinrikyo mulai berkembang pesat. Mereka aktif merekrut anggota baru melalui seminar, buku, dan siaran media. Asahara bahkan menerbitkan buku-buku yang menggambarkan dirinya sebagai pemimpin spiritual dengan misi menyelamatkan dunia. Banyak orang yang tertarik pada ajaran Aum Shinrikyo karena mereka merasa bahwa sekte ini menawarkan jawaban atas ketidakpastian hidup dan janji akan keselamatan spiritual. Salah satu strategi utama mereka dalam merekrut anggota adalah dengan menargetkan individu yang merasa tidak puas dengan kehidupan modern. Aum Shinrikyo menarik banyak mahasiswa, pekerja muda, dan bahkan profesional yang merasa bahwa mereka tidak menemukan makna dalam kehidupannya sehari-hari. Beberapa anggota bahkan menyerahkan seluruh kekayaan mereka kepada sekte ini sebagai tanda kesetiaan. Sekte ini juga mulai menjalin hubungan dengan kelompok internasional, terutama di Rusia, di mana mereka mendirikan cabang dan berhasil merekrut ribuan anggota. Dalam waktu yang singkat, Aum Shinrikyo berubah dari sebuah kelompok kecil menjadi organisasi global dengan ribuan pengikut dan sumber daya yang melimpah. Pada awalnya, Aum Shinrikyo tampak seperti organisasi keagamaan biasa yang berfokus pada meditasi dan spiritualitas. Namun di balik layar, Asahara dan pemimpin lainnya mulai mengembangkan ambisi politik dan militer. Mereka percaya bahwa untuk mempercepat datangnya kiamat, mereka perlu mengambil tindakan aktif untuk menghancurkan dunia yang dianggap penuh dosa. Dengan latar belakang inilah, Aum Shinrikyo mulai memproduksi senjata kimia termasuk gas sarin yang mereka produksi di laboratorium rahasia mereka. Sekte ini membeli senjata api dan melakukan pelatihan militer untuk anggota-anggotanya. Perubahan ini menunjukkan pergeseran besar dalam arah sekte dari kelompok spiritual menjadi organisasi militan yang berbahaya. Pada tahun-tahun menjelang serangan, Aum Shinrikyo menghadapi tekanan yang semakin besar dari pihak berwenang Jepang dan masyarakat umum. Ada sejumlah laporan dari mantan anggota yang telah melarikan diri dari sekte ini mengungkapkan praktik-praktik kejam yang dilakukan oleh kelompok tersebut, seperti penyiksaan fisik, pencucian otak, dan eksploitasi finansial. Tekanan ini membuat Asahara semakin paranoid, dan dia merasa bahwa pemerintah Jepang serta pihak-pihak eksternal lainnya sedang berkonspirasi untuk menghancurkan organisasinya. Asahara memandang serangan gas sarin sebagai cara untuk memperkuat kontrol atas para pengikutnya dan sekaligus mengacaukan masyarakat Jepang. Dia percaya bahwa serangan tersebut akan memulai rantai peristiwa yang akhirnya akan membawa kehancuran dunia, sebagaimana yang telah Asahara ramalkan. Salah satu faktor yang memungkinkan Aum Shinrikyo untuk melaksanakan serangan gas sarin adalah akses mereka terhadap sumber daya manusia dan material yang luar biasa. Berbeda dengan banyak sekte lain yang hanya berfokus pada aspek spiritual, Aum Shinrikyo memiliki anggota dari berbagai latar belakang profesional, termasuk ilmuwan, insinyur, dan dokter.
Beberapa dari mereka adalah lulusan universitas-universitas ternama di Jepang dan memiliki keahlian di bidang kimia, biologi, dan teknik. Pada akhir tahun 1980-an, Asahara mulai memerintahkan tim ilmuwan dalam sekte tersebut untuk mengembangkan senjata kimia dan biologis. Salah satu fokus utama mereka adalah gas sarin, gas saraf yang awalnya dikembangkan oleh Nazi Jerman pada tahun 1930-an. Para ilmuwan Aum Shinrikyo bekerja di laboratorium rahasia di kompleks mereka di Kamikuishiki di dekat Gunung Fuji, di mana mereka berhasil memproduksi gas sarin dalam jumlah yang besar. Selain memproduksi sarin, Aum Shinrikyo juga bereksperimen dengan senjata biologis seperti antraks dan botulinum. Namun percobaan mereka dengan senjata biologis ini tidak berhasil, sehingga mereka memfokuskan sumber daya mereka pada pengembangan sarin. Produksi sarin melibatkan proses kimia yang rumit, tetapi berkat keahlian anggota sekte ini, mereka berhasil menciptakan senjata kimia dengan tingkat kemurnian yang cukup tinggi untuk digunakan dalam serangan massal tersebut. Serangan gas sarin di kereta bawah tanah Tokyo direncanakan dengan hati-hati selama berbulan-bulan. Asahara sendiri memimpin perencanaan ini dengan melibatkan beberapa anggota inti yang memiliki posisi tinggi dalam struktur organisasi Aum Shinrikyo. Mereka memilih sistem kereta bawah tanah sebagai target karena ini adalah salah satu elemen vital dari infrastruktur Tokyo. Kereta bawah tanah menghubungkan jutaan orang ke tempat kerja mereka setiap hari, sehingga serangan di sana dijamin akan menimbulkan dampak yang besar. Setiap tim serangan terdiri dari 2 orang, 1 orang pembawa gas sarin, dan 1 pengemudi yang bertugas mengantar pelaku ke lokasi dan kemudian membawanya kabur setelah misi selesai. Pelaku membawa kantong plastik berisi cairan sarin yang dibungkus dengan kertas koran. Mereka juga membawa payung dengan ujung yang tajam yang akan digunakan untuk menusuk kantong tersebut, sehingga cairan sarin menguap menjadi gas beracun. Salah satu petunjuk penting yang membawa penyelidik ke arah Aum Shinrikyo adalah adanya laporan dan penyelidikan sebelumnya terkait kasus mencurigakan yang dilakukan oleh sekte ini. Pada tahun-tahun sebelum serangan, beberapa mantan anggota Aum Shinrikyo telah melaporkan tindakan kejam yang dilakukan oleh sekte ini, termasuk penculikan, penganiayaan, dan bahkan pembunuhan terhadap orang-orang yang mencoba meninggalkan kelompok tersebut. Selain itu, penemuan aktivitas produksi senjata kimia oleh Aum Shinrikyo semakin memperkuat kecurigaan ini. Pada tahun 1994, sekte ini pernah terlibat dalam serangan gas sarin di Matsumoto, prefektur Nagano, yang menewaskan 8 orang dan melukai lebih dari 500 orang lainnya. Namun karena kurangnya bukti yang konkret pada saat itu, mereka tidak ditindaklanjuti secara tegas oleh pihak berwenang. Kini setelah terjadi di Tokyo, pola serangan yang serupa membuat investigasi langsung difokuskan pada Aum Shinrikyo. Polisi segera melancarkan serangan penggerebekan terhadap fasilitas milik sekte ini, terutama kompleks besar mereka di Kamikuishiki dekat Gunung Fuji. Penggerebekan pertama berlangsung hanya beberapa hari setelah serangan di Tokyo dan hasilnya mengejutkan. Polisi menemukan laboratorium rahasia untuk memproduksi senjata kimia, peralatan canggih, serta bahan-bahan kimia yang digunakan untuk membuat sarin. Selain itu, ditemukan juga dokumen-dokumen yang menunjukkan rencana mereka untuk melakukan serangan lebih lanjut. Setelah bukti kuat menunjukkan keterlibatan Aum Shinrikyo, fokus utama penyelidikan adalah menangkap para pemimpin dan anggota kunci sekte tersebut, termasuk Shoko Asahara. Namun Asahara dan beberapa pengikutnya yang paling loyal berhasil menghindar dari penangkapan selama beberapa minggu setelah serangan. Hal ini menciptakan ketakutan baru di masyarakat Jepang karena ada kekhawatiran bahwa mereka mungkin sedang merencanakan serangan lain. Polisi Jepang meluncurkan operasi besar-besaran untuk menangkap Asahara yang melibatkan ribuan petugas kepolisian dan ahli. Kompleks Aum Shinrikyo dikepung selama berminggu-minggu, sementara penggeledahan terus dilakukan untuk mencari bukti lebih lanjut. Pada akhirnya, pada 16 Mei 1995, Asahara ditemukan bersembunyi di sebuah ruangan kecil di dalam kompleks Kamikuishiki. Dia ditangkap tanpa perlawanan dan segera dibawa ke tahanan untuk diinterogasi. Selain Asahara, ratusan anggota Aum Shinrikyo lainnya juga ditangkap dalam operasi besar ini. Penangkapan besar-besaran ini berhasil menghentikan sebagian besar aktivitas sekte dan mencegah serangan lanjutan.
Penangkapan Shoko Asahara dan para pemimpin Aum Shinrikyo membuka jalan bagi proses hukum yang panjang dan rumit. Shoko Asahara akhirnya dinyatakan atas semua tuduhan utama, termasuk perencanaan serangan Gasarin di Tokyo. Pada tahun 2004, dia dijatuhi hukuman mati bersama dengan beberapa anggota kunci lainnya. Namun proses banding dan birokrasi hukum membuat eksekusi mati tersebut ditunda selama lebih dari 1 dekade. Akhirnya, pada 6 Juli 2018, Asahara dan 6 anggota lainnya dieksekusi melalui gantung. Meskipun Shoko Asahara dan para pemimpin utama sekte telah ditangkap dan dihukum, Aum Shinrikyo tidak sepenuhnya hancur. Setelah serangan di Tokyo, kelompok ini berubah nama menjadi Alep pada tahun 2000 dan mencoba menjauhkan diri dari reputasi buruk mereka. Namun banyak orang yang tetap curiga terhadap aktivitas mereka dan organisasi ini terus diawasi oleh pemerintah Jepang. Selain Alep, beberapa pecahan kelompok lain juga muncul dari sisa-sisa Aum Shinrikyo. Salah satunya adalah kelompok yang dikenal sebagai Hikari Nowa atau yang berarti lingkaran cahaya, yang didirikan oleh mantan anggota Aum Shinrikyo yang mengklaim telah meninggalkan ajaran menyimpang Shoko Asahara. Meskipun kelompok ini mencoba mempromosikan citra damai, mereka tetap diawasi secara ketat oleh pemerintah dan masyarakat Jepang karena hubungan masa lalu mereka dengan Aum Shinrikyo. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.